Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Siti Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Giswap serta teman-teman PS3A yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 PS3A akan mempresentasikan mengenai regulasi dan digitalisasi wakaf di Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Siti Alimatus Sa'diah, nomor presensi 23. Saya Dwi Eriani, nomor absen 8. Saya Vina Naurul Aulia, absen 11. Saya Livia Harunisa, absen 13. Saya Muhammad Ali Ansori, nomor absensi 17. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Dwi Eri. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian wakaf. Wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan harta dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, keperluan dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya yaitu peraturan pemerintah tentang wakaf. Yang pertama, PP nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagaimana diubah oleh PP nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan atas PP nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Selanjutnya, yang kedua, yaitu PP nomor 28 tahun 1977 tentang perwakasan tanah milik. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Wakaf. Undang-undang diatur dalam UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 159 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4459. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Livia Khairunisa. Baik, selanjutnya ada perkembangan regulasi wakaf di Indonesia. Perkembangan regulasi wakaf dapat dilihat dari karakter wakaf di Indonesia. Wakaf yang dipraktikkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia, memiliki karakter tersendiri. Meskipun bila ditelusuri lebih mendalam, memiliki kesamaan tujuan. Ada beberapa istilah khas di Indonesia tentang wakaf ini. Misalnya di Banten, dikenal dengan istilah Huma Serang, yang merupakan ladang-ladang yang dikelola bersama-sama dan hasilnya pun dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Kemudian di Lombok ada istilah dengan menyebut tanah Pareman, yang merupakan tanah negara yang dibebaskan dari pajak landrete. Hasil tanah itu diserahkan ke desa-desa, subak, dan candi untuk digunakan kepentingan umum. Selain itu, di Jawa Timur ada istilah tanah perdikan, yang merupakan tanah pemberian raja kepada seseorang atau kelompok orang yang berjasa. Tanah ini mempunyai kemiripan dengan wakaf ahli atau wakaf untuk warga dari segi fungsi dan pemanfaatannya. Tanah perdikan pun tidak boleh diperjualbelikan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa wakaf di Indonesia memiliki corak khas sesuai dengan daerahnya. Next. Selanjutnya ada regulasi wakaf. Aturan tentang wakaf dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria. Pada pasal 49 ditemukan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama,
Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Yang kedua, perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal ini memberikan penegasan bahwa pemerintah harus memberikan aturan jelas tentang wakaf dalam bentuk peraturan pemerintah. Sayangnya, PP yang ditunggu-tunggu itu baru lahir 17 tahun kemudian setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pada tanggal 17 Mei 1977. Dengan demikian, selama rentang waktu tersebut, peraturan yang dipakai tentunya adalah peraturan yang sudah berlaku sebelumnya. Beberapa peraturan telah disesuaikan dengan disahkannya PP Nomor 28 Tahun 1977, diantaranya adalah adanya definisi wakaf yang berbunyi, wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat diperuntukkan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Next. Selanjutnya ada regulasi wakaf ditinjau dari statute approach. Regulasi wakaf sejak pasca kemerdekaan hingga era reformasi dapat ditinjau dari sisi pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang disampaikan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yaitu Penelitian Hukum. Dalam buku tersebut, sebagaimana telah diuraikan secara luas pada bab 2, Marzuki menyebut 3 asas hukum yang dapat digunakan sebagai pisau analisis, yakni asas lex superior derogat legi inferiori, yang kedua asas lex specialis derogat legi generali, dan yang ketiga asas lex posterior derogat legi priori. Next. Berikut ini diuraikan tentang penggunaan ketiga asas tersebut untuk melihat regulasi wakaf di Indonesia. Yang pertama, yaitu asas lex superior derogat legi inferiori merupakan aturan hukum yang lebih tinggi menggantikan aturan hukum yang lebih rendah. Jika asas ini diterapkan dalam regulasi wakaf di Indonesia pasca kemerdekaan, dapat disimpulkan bahwa segala aturan wakaf yang memiliki posisi tinggi harus menggantikan segala aturan wakaf yang lebih rendah. Dengan demikian, aturan wakaf yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 yang kemudian dikuatkan oleh UU Nomor 41 Tahun 2004 harus diutamakan ketimbang aturan-aturan di bawahnya. UU Nomor 5 1960 telah dikuatkan oleh PP Nomor 28 Tahun 1977. Sedangkan UU Nomor 41 Tahun 2004 telah mempunyai penjelasan lengkap dalam PP Nomor 42 Tahun 2006. Oleh sebab itu, kandungan dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dan PP Nomor 42 Tahun 2006 harus sejalan dengan isi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Yang kedua, ada asas lex specialis derogat legi generali. Asas ini menegaskan bahwa aturan hukum yang khusus mengganti aturan hukum yang lebih umum. Dalam konteks regulasi wakaf di Indonesia, aturan wakaf yang khusus menggantikan aturan wakaf yang umum. Jika asas ini diterapkan dalam konteks undang-undang, maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan regulasi spesifik yang mengatur wakaf. UU Nomor 41 Tahun 2004 ini menggantikan aturan-aturan wakaf yang sebelumnya. Misalnya UU Nomor 5 Tahun 1960 yang menyebut wakaf tanah milik sebagai bagian dari peribadatan seseorang. Selain itu, aturan-aturan wakaf yang sebetulnya berstatus di bawah undang-undang seperti PP Nomor 28 Tahun 1977 dan KHI secara otomatis dinyatakan tidak berlaku. Yang ketiga ada asas lex posterior derogat legi priori. Maksud dengan asas ini adalah bahwa aturan hukum yang baru menggantikan aturan hukum yang lebih lama. Dalam konteks wakaf, aturan wakaf yang termaktub dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 menggantikan aturan wakaf yang ada pada periode sebelumnya, seperti UU Nomor 5 Tahun 1960. Jadi aturan wakaf yang utama merujuk pada UU Nomor 41 Tahun 2004 dan
PP nomor 42 tahun 2006. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan yang memiliki status sederajat adalah UU nomor 5 tahun 1960 dan UU nomor 41 tahun 2004. Selain itu, di tingkat PP, status derajat adalah PP nomor 28 tahun 1977 dan PP nomor 42 tahun 2006. Namun, jika dilihat secara utuh, UU nomor 41 tahun 2004 menjadi aturan wakaf paling mutakhir dan puncak regulasi wakaf di Indonesia. Adapun aturan wakaf yang paling rendah adalah KHI. Hal ini dapat dimaklumi karena KHI hanya didukung oleh Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ansori. Baik, selanjutnya yaitu perbandingan regulasi wakaf di Indonesia. Pada bagian ini diuraikan tentang perbandingan beberapa konsep penting antara beberapa regulasi wakaf di Indonesia, diantaranya adalah konsep wakaf, konsep nazir, dan sanksi pidana. Berikut ini adalah tabel perbandingan regulasi wakaf di Indonesia. Yang pertama ada wakaf, konsep wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, wakaf perlu peraturan pemerintah. Lalu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, hanya wakaf tanah milik untuk selamanya. Lalu pada KHI, wakaf bergerak, wakaf benda bergerak dan wakaf tidak bergerak untuk selamanya. Lalu pada Undang-Undang 41 Nomor 2004 Tahun 2004, benda bergerak, tak bergerak, dan wakaf berjangka panjang. Berjangka. Lalu selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yaitu sama dengan Undang-Undang 41 Tahun 2004. Lalu pada konsep nazir, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak ada. Lalu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, nazir perorangan dan badan hukum berhak mendapat penghasilan, namun tidak jelas. Lalu pada KHI mempertegas konsep Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Lalu pada Undang-Undang 41 Tahun 2004, nazir perorangan, organisasi, dan badan hukum berinduk pada Badan Wakaf Indonesia, berpenghasilan 10% dari hasil bersih pengelolaan aset wakaf. Lalu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, menguatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menjelaskan masa bakti nazir 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Lalu pada ketentuan pidana, dalam Undang-Undang 5 Tahun 1960, penjara 3 bulan dan denda 10.000. Lalu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, penjara 3 bulan dan denda sebesar 10.000. Lalu pada KHI tidak ada. Lalu selanjutnya Undang-Undang 41 Tahun 2004, maksimal 5 tahun penjara atau 500 juta rupiah atau minimal 3 tahun penjara atau 300 atau denda 300 juta rupiah. Lalu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 hanya sanksi administratif. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam hal konsep wakaf, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah memberikan peluang terjadinya wakaf di Indonesia. Meskipun masih membutuhkan peraturan pemerintah, setelah 17 tahun, PP yang ditunggu-tunggu disahkan. Dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, konsep wakaf lebih detail meskipun masih sederhana yang kemudian dikuatkan dengan hadirnya KHI. Puncak konsep wakaf dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 41 2004 yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dalam hal wakif dan nazir, konsep awal sudah diperkenalkan dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dan dikuatkan oleh KHI. Namun versi terbaru telah disebutkan dalam Undang-Undang 41 2004 dan Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2006. Salah satu hal baru yang disebutkan dalam Undang-Undang 41
2004 dan Peraturan Pemerintah 22 dan tahun 2006 adalah adanya wakif dan nazir organisasi. Selain itu, aturan tentang nazir dalam Undang-Undang 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 lebih nyata. Di antaranya adalah hak nazir sebesar 10% dari hasil kelola wakaf dan masa bakti nazir yang dibatasi hanya 5 tahun yang kemudian dapat diperpanjang. Terakhir, ada aturan pidana dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Jika dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977, ancaman pidana kurungan hanya 3 bulan dan ancaman denda maksimal Rp10.000, maka dalam Undang-Undang 41 tahun 2004 ketentuan pidana lebih jelas, yakni kurungan maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp500 juta. Ini menunjukkan bahwa persoalan wakaf yang berpeluang untuk diselewengkan mendapat perhatian khusus dalam regulasi wakaf di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vina Naura. Selanjutnya, digitalisasi wakaf. Wakaf merupakan bagian dari perilaku sedekah yang berpotensi mewujudkan kesejahteraan. Inovasi teknologi telah mendorong fenomena digitalisasi di berbagai bidang, termasuk dalam perwakafan. Untuk itu, sebagai upaya mempercepat transformasi wakaf, pengelolaan wakaf harus memanfaatkan teknologi dan platform digital. Transformasi pengelolaan wakaf uang nasional bertujuan untuk yang pertama, mendukung percepatan pertumbuhan aset wakaf. Yang kedua, kebermanfaatan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melakukan wakaf uang. Teknologi digital akan menjadi katalisator bagi aspek mobilisasi dan penyaluran dana wakaf, serta mendorong efisiensi pada pengelolaan dan efektivitas penggunaan dana atau aset wakaf yang dilakukan oleh lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia. Jadi, pemanfaatan teknologi dioptimalkan mulai dari tahap pengumpulan hingga pelaporan pemanfaatan wakaf. Next. Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin dalam pembukaan rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia tahun 2001 dengan tema Era Baru Perwakafan Nasional melalui transformasi digital. Beliau menjelaskan bahwa penggunaan platform digital dapat mempermudah para wakif untuk berpartisipasi dalam berwakaf. Dalam melakukan pengumpulan wakaf secara digital, Bank Indonesia telah mendukung digitalisasi sistem pembayaran, termasuk dalam berwakaf melalui QRIS, QR Code Indonesian Standard. Selain itu, juga terdapat platform pembayaran digital atau e-wallet seperti Link Aja Syariah, OVO, dan lainnya, serta proses auto debit rekening perbankan, baik melalui e-banking maupun mobile banking. Selain itu, digitalisasi juga dapat digunakan dalam memutakhirkan database Nazir. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Siti. Baik, selanjutnya mengenai digitalisasi, pada 31 Agustus 2020 ada 22 LKSPWU atau Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Agama. Nah, beberapa di antaranya itu telah memiliki platform e-payment untuk berwakaf. Hal tersebut dilakukan guna mendukung gerakan digitalisasi dalam bidang perwakafan. Yang pertama itu ada Bank BTN Syariah, memiliki aplikasi mobile wakaf uang NU BTN Syariah. Aplikasi ini juga menyediakan sertifikat wakaf sebagai bukti bahwa wakif telah berwakaf. Yang kedua ada Bank Prime Niaga Syariah. Itu memiliki aplikasi yang bernama e-Salam. Dengan aplikasi tersebut, nasabah dapat berwakaf hanya melalui smartphone. Aplikasi itu juga menyediakan pilihan kepada wakif untuk menyalurkan dana wakafnya sesuai dengan yang dikehendakinya dengan nominal
mulai dari Rp10.000. Yang ketiga, ada Bank Syariah Indonesia, memiliki sistem e-payment wakaf melalui platform digital dengan nama jadiberkah.id. Aplikasi ini memudahkan wakif dalam menyalurkan wakafnya dan dapat menentukan sendiri kemana dana wakaf yang akan diberikan. Dengan minimal nominal itu mulai dari Rp10.000. Next. Nah, di sisi lain, peningkatan pemahaman dan kesadaran berwakaf melalui sosialisasi, literasi, dan edukasi itu juga perlu diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi digital, terutama dalam menjangkau generasi milenial yang sehari-harinya telah akrab dengan teknologi digital. Nah, oleh karena itu, literasi dan edukasi wakaf perlu dikembangkan dalam berbagai platform media sosial secara kontinu dan dengan narasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Edukasi tentang wakaf, uang, dan wakaf melalui uang itu juga harus ditekankan kepada kewajiban hadir dalam menjaga agar nilai pokok wakaf itu tidak berkurang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa digitalisasi wakaf baik untuk mobilisasi dana sosial publik seperti wakaf tunai dan wakaf berbasis suku maupun pengelolaan aset secara produktif itu akan lebih efektif, efisien, dan transparansi serta kredibilitas pengelola wakaf akan semakin meningkat sesuai dengan prinsip syariah. Nah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.